Dia adalah Dr. Ahmad Haikal, spesialis kulit dan kelamin. Hai dok, Halo, apa Mas. kabar? Baik. Kalau misalnya emang harus syuting sampai berjam-jam, yang pertama sebisa mungkin bawa brush sendiri. Ini kayaknya saya bilang feeling saya, wah ini kayaknya susuk nih. It's story time. Storyteller aku hari ini kedatangan seorang tamu yang sangat spesial dan luar biasa. Dia adalah Dr. Ahmad Haikal, spesialis kulit dan kelamin. Hai dok, Halo, apa Mas. kabar? Baik, alhamdulillah. Thank you so much sudah Yes. meluangkan waktunya ya. It's okay. Aduh, ini pertama kali loh saya di Hello Story kedatangan tamu seorang dokter yang luar biasa pastinya, yang selama ini juga saya selalu konsultasi dengan beliau masalah rambut dan masalah lain-lain. Dok, apa kabar, gimana? Baik. Lagi sibuk banget pasti ya? Ya biasa sih aktivitas praktek ya. Mm-mm. Ya, biasanya gitu loh. Dokter tuh kenapa sih awalnya dok bisa tertarik mengambil spesialis kulit dan kelamin? Ya, jadi kalau saya sih waktu itu ya, bidang ini sebenarnya identik dengan wanita ya, Betul. perempuan. Tapi saya kayak posisiin diri sendiri, maksudnya kalau misalnya saya punya masalah nih, apalagi berkaitan dengan kulit atau kelamin yang sifatnya sensitif, saya pasti lebih milih dokter mungkin dengan gender yang sama, dalam artian karena kan kadang-kadang ada hal yang sifatnya privacy yang kita mungkin agak kurang nyaman ya. Nah jadi makanya Menunjuk loh. jadi saya ngelihat, oh kenapa ya cowok banyak nggak ngambil ini, soalnya kayak kesannya kalau misalnya oh cowok ngambil ini cowoknya agak kayak gimana-gimana. Saya pengen mematahkan mitos itu gitu loh. Betul. Makanya ngeliat, mungkin baru pertama kali lihat ada dokter kulit jenggotan ya, mungkin saya doang gitu. Biasanya semuanya glowing ya. Karena prinsipnya adalah glowing itu tidak ada hubungannya dengan warna kulit sih. Karena Betul. kecantikan atau kebersihan, keindahan itu sebenarnya dari jenis kulit yang sehat. No matter warnanya apa, berbulat atau enggak gitu loh. Betul. Nggak ada masalah gitu. Betul. Jadi makanya karena ngelihat itu, ya udahlah ngambil aja lah kayak gitu loh. Tapi dan sekarang menjadi banyak sekali Betul. para dokter-dokter baru yang maksudnya lari ke situ ya, dan ini kan Betul. sangat berhubungan juga dengan dunia entertain karena kulit yang sehat, rambut yang sehat, kulit yang cerah itu berhubungan banget dengan dunia entertain, di mana para artis walaupun kita nih orang di belakang layar tetap mau look good kan dok. Yes. Mungkin gini dok, kan kita tuh sebagai selebriti pastinya banyak banget, dan mereka tuh kan setiap hari syuting, Yes. rambut di blow, rambut kena hairspray, kena foam, kena lampu, itu kan banyak problem ya pastinya, termasuk kulit muka ya dok. Ya. Tips apa sih dok kira-kira maksudnya untuk mereka supaya tetap looks good dengan rambut yang sehat? Karena aku banyak banget menemukan beberapa selebriti yang rambutnya kering, rambutnya karena emang mungkin aku ngerti sih karena mungkin mereka terlalu banyak menggunakan produk ya, dan emang tuntutan pekerjaan gitu, jadi emang lebih sensitif gitu kan. Iya. Nah jadi bener banget sih Mas. Jadi ini sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu kalau misalnya punya masalah rambut harusnya kemana. Ya bener, kalau misalnya punya masalah rambut datangnya ke dokter kulit. Kadang-kadang orang mikirnya, oh dokter misalnya kulit dan kelamin nggak ngurusin rambut. Padahal nggak, kita ngurusin rambut, ngurusin kuku. Oh ya, Dan oh sampai ke sebagainya. kuku Sampai juga. kuku, iya. Jadi intinya kayak organ-organ luar termasuk kulit itu masih menjadi lahan kompetensi dari dokter kulit dan kelamin. Nah, soal misalnya masalah ini benar, saya banyak teman-teman artis yang kebetulan jadi pasien yang masih aktif syuting. Masalah utama mereka adalah pada saat datang kulit mukanya udah berantakan. Terus ditanya kenapa? Ya dok, soalnya syuting tuh minimal kayak 8 jam ya. Betul. Masalah 8 sampai 10 jam, Betul, kena dan lampu yang sangat panas. lampu sangat panas dan fully make up. Betul. Gitu loh. Mungkin kalau depan kamera di touch up nggak kelihatan Nggak ya. kelihatan. Tapi pada saat semua lapisan-lapisan itu terhapus, nah kelihatan kulit aslinya. Nah, jadi kalau termasuk rambut, Betul. ya rambut kan harus entah disasak ya, di spray dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tips dari saya untuk teman-teman artis terutama ya, kalau misalnya emang harus syuting sampai berjam-jam, yang pertama sebisa mungkin bawa brush sendiri, gitu lah. Oke. Bawa sikat sendiri, apa sih, kuas sendiri iya, ya, wah, kuas sendiri, karena kalau misal dari makeup artist kita itu kan dipakainya berganti-ganti. Betul. Dan saya jarang sekali melihat ada makeup artist yang benar-benar memperhatikan kebersihan brushnya gitu Masing-masing loh. satu-satu. Idealnya sebenarnya kuas itu kan setiap selesai dipakai, entah itu dicuci gimana, ditaruh ke mungkin kompartemen UV.
Iya. Jadi sekalian, tapi kan mungkin karena ngejar waktu apa gimana jarang banget Uber lah yang ke kayak gitu. sana, betul. Betul. Lebih bagus lagi kalau misalnya udah punya brand makeup yang cocok dengan kulitnya sendiri, itu mending dibawa aja gitu loh. Biar nanti diaplikasikan sama muanya. Karena kalau misalnya pakai yang umum, ya resikonya pasti kayak gitu. Paling pulang-pulang beruntusan. Nah, setelah selesai itu, ini juga yang kasus sering banget, dok saya udah terlalu capek nih, jadi giliran tidur nggak sempat bersihin apa-apa. Itu jangan diremehin. Itu penting Orang yang banget. lumayan males tuh dok, lumayan itu males. benar. Tapi sekarang mulai diperhatikan. Nah, itu penting banget mas. Jadi minimal kalau misalnya mau tidur secapek apapun harus dibersihin dulu. Dan kalau pakai makeup nggak cukup sekali pembersihan, kalau perlu double sampai triple cleanser gitu loh. Wow. Entah pakai Repot ya. benar, entah pakai misalnya makeup removal dulu atau misalnya pakai micellar water dan lain sebagainya. Nah itu dibersihin. Nah terus rambut pun kurang lebih sama seperti itu ya. Karena semua yang dipakai di rambut, entah itu misalnya hairspray, foam atau gel, itu kan semua chemical product. Yang namanya bahan kimia itu sedikit banyak pasti ada efeknya sama rambut. Kalau misalnya untuk kayak kita cowok ya, misalnya makanya kayak gel doang atau pomade, secapek apapun di rumah kalau nggak sempat keramas minimal handuk basah dengan misalnya air hangat dibersihin gitu loh. Tapi dok ini dok lebih kekurangannya ya salah satu problem di cowok itu kan males. Betul. Iya kan? Betul. Tahu lah dok pasti banyaknya kasus yang dokter mungkin udah hadapin cowok datang kulitnya begini karena emang mereka malas bersihin. Betul. Males saya nggak usah ngomong orang lain deh, ngomongin diri saya sendiri dulu juga saya begitu kok. Malas banget pokoknya pulang kerja sometimes nggak mandi karena kita selalu di AC kan, telak tidur aja gitu kan. Ternyata emang nggak bagus kan gitu kan. You need to clean yourself gitu kan. Ya sekarang dengan pandemi banyak perubahan lah yang kita lakukan karena sekarang pulang harus mandi, harus bersihin semuanya gitu kan, baru masuk kamar baru tidur. Nah untungnya kan ada sebagian orang yang kulitnya tidak terlalu sensitif ya, ada sebagian sensitif langsung cepet banget jerawatan ya dok ya. Itu gimana dok? Nah kalau kita bicara soal cowok ya, si pribadi pun cowok pun saya males kalau saya emang pakai produk yang terlalu ribet. Terlalu banyak kan dok, gitu kan maksudnya jadi lapisan-lapisannya. Iya makanya kalau dari saya nih tips ya teman-teman ya, kalau nyari produk, apalagi misal buat cowok, nggak usah beli paketan karena belum tentu semuanya kita butuhin. Setuju. Kan ada yang langsung jual tiba-tiba langsung paket nih, 5 lengkap nih, Ada 6 ini, ada lengkap. ini, aduh, nggak Boro-boro kita pakai 2 aja udah malasnya minta ampun ya, apalagi pakai 5. Nah intinya sebenarnya sabun muka, ini jelas penting. Terus kalau misalnya cowok, kalau misalnya emang sering outdoor buat siang, sebenarnya cukup sunscreen aja mas, tabir surya. Oke. Itu aja tabir surya aja. Nah tinggal malamnya baru mungkin kalau misalnya mau agak bersihan dikit pakai krim malam 1. Jadi itu aja intinya 3 doang sih. Sabun muka, paginya pakai sunscreen, malamnya pakai krim malam 1, udah cukup, nggak usah banyak-banyak tetek minyak segala macam. Contoh gitu. Ya dok, balik lagi kita ngambil contohnya saya aja deh. Saya kan kalau mandi menggunakan sabun baby soap. Yes. Itu saya pergunakan juga untuk muka. Is it okay? Nah jadi gini, sebenarnya tipikal kulit wajah dan badan itu agak berbeda. Ya. Kulit wajah itu kan dia lebih delicate gitu loh. Kalau misalnya emang untuk tipikal orang-orang yang mungkin punya riwayat alergi atau mungkin punya riwayat eksim kulit sensitif, biasanya sih pakai buat badannya pakai sabun bayi. Emang itu lebih safe. Nah, tapi untuk muka lebih baik pakai sabun khusus untuk muka karena formulasinya itu pasti berbeda. Nah, jadi ada emang sabun-sabun muka tertentu yang dengan bahan aktifnya untuk kulit sensitif. Itu ada. Gitu. Untungnya kulitnya bebel ya, jadi masih oke ya. Nah, contoh salah satu artis aku nih dok. Sampai sekarang mungkin dokter juga udah tahu karena saya udah pernah kirim ke dokter juga. Sampai sekarang problem jerawat is never ending. Dia puber, maybe not, he is 18, 17 gitu kan. Tapi udah bolak-balik nih perawatan, tapi karena aku tahu dia harus syuting. Dimana kalau syuting kan bermakeup lagi gitu kan. Jadi kan emang belum kering, belum sembuh, ketumpuk lagi dengan produk gitu. Tapi sampai sekarang problem dia keep on berjerawat gitu loh. Nah, jadi yang harus dipahamin ya teman-teman, jerawat ini tidak sesimpel kelihatannya gitu loh. Kecil tapi ini kompleks, dan pengobatan jerawat itu tidak cukup hanya dengan produk doang. Lifestyle, gaya hidup, pola makan, itu sangat-sangat berpengaruh. Nah, untuk kalau misalnya kasus tadi, kenapa dia belum sembuh-sembuh dan lain sebagainya, mau dia pakai produk yang paling bagus sekalipun, misalnya besok-besok ada produk dari planet Neptunus nih mas, ya dipakai kayak gitu, kok nggak sembuh-sembuh ya? Ditanyain dia pola tidurnya gimana, pola makannya bagaimana, dan dia harus benar-benar disiplin untuk itu gitu loh. Yang saya bilang entah itu ngebersihin mukanya, entah misalnya ngejaga asupan makanannya ya, ngurangin misalnya makanan-makanan yang sifatnya protein tinggi pada saat dia breakout, nggak mencet jerawatnya.
dan Jadi lain emang dari dalam sebagainya. juga ya, bukan Betul. cuma perawatan luarnya Betul. aja. Jadi dari pola hidup itu sangat-sangat berpengaruh juga. Dan untuk kasus-kasus yang menahun seperti itu biasanya selain obat luar krim, kadang-kadang butuh ada obat minum juga gitu loh. Oke. Itu udah indikasi. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya emang udah lama nggak sembuh-sembuh ya sebaiknya dikonsultasikan ke spesialis kulit. Selama dokter banyak ketemu pasien nih, Iya. ada nggak sih dok kasus-kasus yang unik Yang dari pasien pastinya? yang unik sih ada sih ya beberapa ya. Tapi yang paling unik kemarin pernah ini. Ada pasien datang ke saya, wanita ya, mau laser nih ya. Katanya dibilang, "Dok, ini saya ada benjolan nih di wajah. Udah lama banget nggak hilang-hilang." Saya bilang, "Ya udah Bu, mau dihilangin." Saya kan ngelihat sepintasnya, ini kayak kelainan kulit biasa nih, kayak semacam kista epidermal biasa. Nah, tapi giliran saya laser, saya kaget nemu ini apa, tahu nggak Mas? Susuk. Waduh, Iya beneran, jadi saya udah nemuin kayak emang gitu kan. kelihatan dok? Kelihatan Karena makanya. dari laser itu. Jadi gini, jadi pada saat kita laser kulitnya, tiba-tiba tuh kayak meledak gitu loh. Kayak meledak, kayak ada api keluar. Saya kan kaget, ini apa gitu loh. Kalau di istilah medis kan kita bilangnya tuh corpus alienum, benda asing. Benda asing di kulit apapun itu ya di dalam tubuh kita. Terus saya ngeliat-liat kayak gini, saya sampai lihat sama perawat saya kan. Ini kayaknya saya bilang feeling saya, wah ini kayaknya susuk nih. Saya tanya pasiennya, Mbak, ini saya nemuin ada sesuatu yang janggal nih Mbak. Tapi kan saya masih maksudnya ngejaga perasaan diri, nggak langsung nembak. Oh Mbak masang susuk ya? Kan nggak mungkin, mana ada orang mau ngaku dok saya masang susuk, nggak mungkin. Tapi saya bilang Mbak, ini mau dihilangin semuanya, apa mau disimpan aja? Karena kan pada saat itu dihilangin, kayak orang-orang yang punya kayak gitu kan pasti entah berhubungan dengan penampilan atau apa kan pasti ada efeknya lah. Tapi begitu dia bilang, iya dok hilangin aja semua. Karena itu bener Mas, ini di sini dua, di sini dua. Tapi jadi agak naik gitu. Yang agak jendol tuh yang satu. Nah ini anehnya lagi nih, udah diangkat nih 1, 2 kan udah kita laser terus kita keluarin. Yang satu itu pada saat menonjol, pada saat saya laser itu nggak ada apa-apa, kulit doang. Terus saya di hati saya ada, coba deh saya berdoa sedikit lah. Berdoa sedikit, habis berdoa pada saat ditembak muncul Mas. Ada fotonya di sini ngelihat. Tapi gini, ada mitos nih. Kalau kita ngebahas susuk sedikit ya, walaupun saya juga nggak ngerti. Kalau misalnya kita dipasang dengan seseorang, Betul. yang mengeluarkan hanya bisa dia juga gitu loh. Betul. Nah itu saya sempat nanya juga, ada beberapa teman yang ngerti kayak gitu. Itu kayak gini, kalau misalnya emang yang pasang sama satu orang, biasanya yang bisa ngeluarin orang itu atau orang lain mungkin yang diberi kelebihan oleh Allah yang emang mungkin kayak pengetahuannya di bidang itu lebih tinggi daripada itu gitu. Bisa. Karena kalau misalnya hanya itu doang, misalnya orang ini udah meninggal, Nah, itu berarti gimana? susuknya nggak bisa keluar seumur hidup. Kan kayak banyak gitu. banget kasus-kasus seperti itu kan. Tapi saya yang kita buktiin, dengar ya. tapi saya buktiin saya sendiri, bener ada foto ya, itu keluar gitu loh. 4 biji, titiknya di sini 4 nih, 1, 2, 3, 4. Dan keluarnya dalam jenis Kayak bentuk diamond gitu loh, putih tapi pada saat dia kena laser itu terbakar, jadi ada kayak hitam sedikit di situnya. setelah itu dia flat lagi, oke. Setelah itu oke, biasa aja gitu loh, nggak itu gitu. Cuman dia katanya ngerasanya emang agak pusing, nggak tahu entah efek itu ya walau alam ya. Mungkin Nggak dia ngerti. pasang itu biar lebih cantik dok, Nah, tapi malah jadi benjolan. Dan itu udah menahun, jadi ya kayak gitu, jadi ya seru loh Mas. Banyak kasus-kasus yang emang di luar nalar juga gitu loh. Banyak ya, Kayak gitu. banyak banget. Dokter praktek udah fully berapa tahun nih dok? Saya udah berapa kalau misalnya terhitung sejak lulus S1, saya lulus itu jatuhnya udah 14 tahun nih, 15 tahun dari sejak lulus Wow. S1. Saya juga salah satu pasien dokter yang sangat puas kemarin hasilnya. Yang awalnya ketakutan dengan rambut, akhirnya oke, thanks God. Walaupun saya tetap harus ngeblow, harus segala macam. Nggak mesti transplantasi kan? Enggak, jangan dong. Jangan dulu. Kalau bermasalah saya balik lagi. Iya. Ini bermasalah lagi nih gitu loh. Nah, menurut dokter ya, di dunia keartisan kita udah bahas tadi. Yes. Seberapa penting sih, bukan cuma keartisan pastinya, Iya. setiap manusia untuk menjaga kulit. Betul. Nah, ini salah satu bagian yang menarik ya untuk dibahas karena orang tuh kadang-kadang sebenarnya nggak cuma kulit wajah ya, kulit badan ya. Maksudnya saya yakin dalam setiap ajaran agama apapun kita diajarin untuk menghargai ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan seperti ini. Itu sudah selayaknya untuk dijaga gitu loh. Banyak pertanyaan yang sering timbul, "Dok, saya pengen kulit saya bagus, tapi saya nggak pengen pakai produk apa-apa." Atau banyak, "Dok, saya udah pakai produk ini nih bagus dok, tapi giliran misalnya lepas produk kok kenapa kayak ini lagi ya, hancur lagi, apakah ada ketergantungan ya?"
Yang pertama ya, ini bukan narkoba gitu loh. Jadi nggak ada istilah ketergantungan. Saya sering banget pakai analogi ini mas, analogi mobil. Kita punya kendaraan ya, mobil misalnya bagus katakanlah BMW ya, BMW, kita pakai setiap hari. Nah, kendaraan yang kita pakai setiap hari, yang dicuci setiap hari dan yang dicuci sebulan sekali, kira-kira lebih bersih yang mana? Yang dicuci setiap hari lah. Yang setiap hari, sama kayak kulit kayak gitu. Yang kita rawat setiap hari sama yang nggak pernah kita rawat pasti berbeda. Boleh kalau misalnya nggak mau pakai produk apa-apa boleh, asalkan dipastiin nggak bakal kena debu, nggak bakal kena matahari, nggak bakal kena asap rokok, nggak bakal kena make up dan lain sebagainya. Ya silahkan, yakin pasti kulitnya mulus kayak pantat bayi. Cuman kan itu almost impossible gitu. Dengan berjalannya waktu, Betul. umur juga berjalan kan. Betul, aging proses juga ada gitu loh. Jadi yang paling sulit adalah merubah itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi kalau misalnya tips saya sih buat teman-teman di rumah ya, kalau misalnya tadinya emang malas-malasan banget, coba aja dulu misalnya rutin pakai produknya itu rutin setiap hari selama 21 hari. Itu bakal jadi habit. Jadi pada saat udah lewat 21 hari, pada saat nggak makan ntar bakal ngerasa ada yang kurang. Ini mau nggak mau bakalan dipakai terus. Cuman ya itu yang saya bilang, nggak usah terlalu berlebihan ya, nggak usah terlalu termakan iklan yang saya bilang. Nah itu tadi saya mau ngomong nih, ini senang nih ngebahas iklan nih. Sekarang tuh kan dok banyak banget keluar produk. Betul. Iya kita nggak usah sebut brand lah, maksudnya banyak banget ini produk bagus, ini produk bagus, ini produk bagus. Kita jadi confused memilih produk gitu loh. Dan perawatannya harus seperti apa, terus ya endorsement juga banyak banget, you know lah gitu kan. Dan gimana dok, kita memilih produk yang cocok dan bagus itu seperti apa? Karena banyak banget keluarnya, banyak juga yang ilegal pastinya kan gitu kan. Nah itu gimana dok? Ya jadi gini, emang kalau misalnya kita ngelihat apalagi di sosial media ya, ini kan lagi masif banget nih produk A, produk B, produk C. Dan semua jualan di situ kan. Betul, gitu. betul. Sampai pakai reseller segala macam ya. Banget. Jadi kalau saya sih gini, saya bilang be a smart konsumen. Dalam artian kita harus ngerti dulu nih tipe kulit kita seperti apa. Kalau misalnya emang kita masih susah untuk memutuskan, saran saya datanglah ke dokter spesialis kulit untuk konsultasi. Jadi konsultasi itu nggak harus sakit loh mas. Ya nggak harus sakit. Dok saya mau tahu nih misalnya kulit saya seperti apa nih tipenya dan sebagainya. Nah kalau misalnya udah dapat pencerahan itu semua segala macam, baru mungkin pilih produk yang sesuai dengan tipe kulitnya. Terus prinsipnya adalah nggak ada istilahnya kayak produk sejuta umat yang digadang-gadang. Wah satu produk ini cocok buat semua jenis kulit, itu bullshit. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau ada satu produk cocok buat semua jenis kulit, kita dokter udah nggak praktek. Udah nggak mungkin gitu. Lo beli produk sendiri aja gitu loh. Udah cocok buat semuanya. Nah terus yang berikutnya lagi, yang saya bilang itu jangan termakan iklan. Tadinya misalnya, oh sebenarnya cuma butuh, yang saya bilang tadi misalnya cowok cuma butuh 3 produk nih. Oh karena ada paket bundling 5 produk, ya udah deh beli 5 produk aja. Akhirnya karena gini, ada yang namanya tuh efek interaksi obat mas. Dalam artian udah cocok nih sama misalnya produk A, pakai sabunnya produk A. Terus dia tergiur, oh ada produk B baru ngeluarin krim, pakai produk B. Oh krim malamnya ada produk C baru dikeluarin, pakai produk C. Kalau produk A dipakai sendiri, mungkin hasilnya bagus. Produk B dipakai sendiri, bagus. Produk C dipakai sendiri, bagus. Tapi pada saat dikombinasi, nah ini yang namanya efek drug interaction atau interaksi obat. Ini yang nggak bisa kita prediksi. Makanya kadang-kadang produk bagus sama produk bagus hasilnya malah beruntusan karena ada bahan aktifnya yang kontradiktif di dalam, gitu loh. Oke, maka itulah pentingnya kalau misalnya emang benar-benar worried, ya saran saya ke dokter spesialis kulit gitu loh untuk mengetahui jenis kulitnya dan mengetahui produk yang cocok apa. Jangan gambling. Kalau gambling boleh aja tapi resiko ditanggung penumpang. Tapi sekarang banyak kan dok yang gambling, sebenarnya bukan gambling sih, mungkin kita termakan iklan. Betul. Tadi yang dokter bilang. Udah gitu banyak juga para endorsement ini kan yang wow gitu kan. Jadi kita lihatnya loh dipakai dia kayak bagus. Belum tentu kan mereka pakai kan. Iya, jadi kalau misalnya ini hasil saya ngobrol-ngobrol sama pasien-pasien yang teman-teman artis juga. Teman-teman yang di rumah ya, mungkin udah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Produk yang di-endorse oleh artis, siapapun itu belum tentu dipakai sama dia. Kayak gitu. Saya sampai bener-bener sampai ketawa ngakak ya. Ada salah satu influencer lah ya, dia ngomong, oh muka saya pakai produk ini bagus, padahal saya tahu banget produk yang dipakai sama dia bukan itu gitu loh. Okay. Sampai bisa nyebutin medical recordnya saya punya gitu loh. Okay. Sampai bilang, oh muka saya ini alami kok nggak diapa-apain. Saya tahu dia habis tanam benang 2 hari sebelumnya tahu, tapi ngomongnya muka saya nggak diapa-apain. Mungkin kalau orang biasa bisa dikibulin, kita dokter nggak bisa gitu loh. Betul, kayak gitu. Jadi makanya saya bilang be a smart consumer gitu loh. Nggak apa-apa kita misalnya idolize, tapi kalau misalnya emang
melihat ada suatu produk di endorse oleh teman-teman artis tertentu, sebaiknya jangan gegabah dulu, cari informasi dulu gitu loh. Cari informasi produknya ini bahan-bahannya aman nggak, berlicense nggak, atau kalau perlu mungkin ya beli tester satu dulu, dicoba dulu gitu loh. Oh terus satu tips lagi, salah satu mungkin ciri produk yang tidak aman dalam tanda kutip kalau perubahannya terlalu ekstrim. Oke. Ya, misalnya nih, Ini yang ngeri sih. pakai krim satu nih ya, belum sampai kayak seminggu 2 minggu, wah cerahnya udah sampai 1 ton 2 ton warna kulit berbeda gitu. Nah itu hati-hati. Mau dia bilang misalnya itu produknya berizin BPOM, kalau misalnya emang teman-teman ragu ya, produk itu yang teman-teman beli bisa diperiksakan ke laboratorium, dicek apa kandungan bahannya sesuai dengan yang tertera di situ atau ada bahan-bahan yang tidak aman yang ditambahkan di situ gitu loh. Kayak gitu. Karena kalau misalnya terlalu ekstrim banget dalam 1 minggu, wah udah langsung berubah, itu tanda tanya. Pokoknya everything yang too good to be true itu hati-hati. Oke. Gitu. Nah, sekarang gini, kan kita juga banyak nih, nggak usah ngomong orang, balik lagi saya juga mungkin Betul. seperti makan iklan ya. Betul. Kita mencoba suatu produk nih. Betul. Misalnya hasil dari efek negatif tersebut udah kena nih gitu Iya. kan. Habis itu bisa nggak kita perbaikin? Tergantung efeknya itu permanen apa enggak. Karena ada misalnya kayak beberapa kasus-kasus ya, sama nih pakai produk tertentu tadinya mungkin dengan konsultasi dokter, terus akhirnya dia ngerasa cocok, nggak perlu konsultasi lagi, entah asal beli online kayak gimana sampai akhirnya timbulnya flek yang sudah sifatnya hampir permanen, istilahnya itu kalau di medis ochronosis eksogen. Kalau kayak gitu perawatannya udah susah banget, sampai terakhir tuh hampir nggak bisa diapa-apain. Cuman sekarang emang udah ada teknologi laser terbaru yang bisa ngilangin itu, tapi itu pun nggak semua laser yang bisa, dan jaminannya pun nggak 100%. Nah jadi kalau misalnya emang ngerasa ada kayak semacam after effect atau misal efek samping setelah penggunaan produk, saran saya konsultasikan ke dokter, jangan ke Google. Banyak kasus, nggak usah kayak gitu, kasus kecil aja asli sering dapat kutil aja nih misalnya ya, kutil ya. Dok ini saya mau ngilangin kutil kayak gini. Secara medis ya prosedurnya sebenarnya gold standarnya itu bisa kita hilangin dengan tindakan, baik itu misalnya bedah listrik atau misalnya laser. Tapi teman-teman kebanyakan termakan iklan, oh beli obat ini dok katanya obat totol bisa ngilangin kutil. Itu hampir semua yang beli yang konsultasi ke saya, giliran ditetesin obat totolnya, kutilnya hilang mas, tapi hilang sekulit-kulitnya, jadinya malah luka bakar. Waduh. Iya, jadi saya bilang hati-hati banget. Ini kan satu produk kok bisa ngilangin sebuah kutil sama penjualan, hati-hati gitu loh. Karena ini masalah kulit ini nggak ada dijual spare partnya gitu loh. Nggak bisa, kamu kulitnya udah luka mau beli kulit baru nggak bisa gitu loh. Tapi udah plastik dok sekarang. Iya, tapi itu mindahin kulit dia. Itu mindahin Kenapa kulit. nggak nambahin kulit baru gitu loh. Itu sering banget. Makanya saya bilang please ya, be a smart consumer gitu loh. Jangan terlalu gampang termakan oleh iklan. Iya sih agak ngeri ya dok ya. Bener. Karena emang sekarang terlalu banyak produk ya, balik lagi sih cocok sama kita yang mana. Kita harus pintar memilih tadi seperti yang dokter cerita. Nah, ya dan buat teman-teman artis juga, saya ngerti ini ladang yang sangat-sangat basah ya. Kalau kita bicara cuan ya. Cuman segini teman-teman artis harus sadar nih, teman-teman artis ini kan mempengaruhi banyak orang nih. Jangan sampai nantinya jadi dosa jariah gitu loh. Gara-gara satu produk nggak bagus nih, duitnya gede banget, ya udah gua ambil aja. Tapi yang ikut sama dia misalnya yang pakai produk 10.000 orang, 10.000 orang mukanya hancur, yang nanggung dosanya siapa mas? Kita nanggung dosa sendiri aja berat mas ya. Apalagi nanggung berat. dosa menzalimi 10.000 orang gitu loh kan. Kayak saya bilang please Betul. hati-hati banget gitu loh. It's not all about the money gitu loh. Kita hidup semuanya bukan tentang uang doang gitu. Kayak gitu. Nggak apa-apa, rezeki itu udah diatur gitu loh. Yang penting kita milih produk, oh ini aman nih. Kalau misalnya ragu-ragu ya tanya silakan ke dokter yang kenal. Dok, aman gak kira-kira ini produk kalau misalnya buat saya endorse? Kalau misalnya udah oke, ya silahkan. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi ya minta hasil laboratoriumnya. Betul. Nah, hasil labnya mana ini yang menunjukkan produk ini safety-nya apa, jurnal-jurnal ilmiahnya apa. Kalau udah ada jurnal ilmiah itu udah bisa dipastikan aman. Itu produk kayak gitu. Tuh banyak banget hari ini tipsnya Benar. luar biasa, termasuk buat saya juga. Ada nggak sih dok dari dokter yang ingin kedepannya belum terwujud? Pasti masih banyak sekali kan? Kalau saya sih ada sih beberapa keinginan. Ya itu terkait dengan yang melihat apa? Melihat teman-teman yang di lapangan ini, terutama pasien-pasien. Dalam artian seperti yang Mas bilang tadi, produk saat ini di pasaran tuh kayak banyak banget. Tapi menurut saya produk yang benar-benar jujur dalam tanda kutip itu masih sedikit banget. Nah, saya pengen nanti mungkin kayak suatu hari nanti mungkin bisa develop suatu produk yang benar-benar kita ngetes dari sisi ilmiahnya, dari sisi kedokterannya, benar-benar udah lewat uji tes semua segala macam, dan dengan komposisi yang benar-benar jujur dan tidak menimbulkan efek negatif untuk kulit pasien. Nah, itu yang susah, soalnya kan kadang-kadang produk yang dijual itu tadi harga murah tapi di belakangnya kenapa-napa.
ininya kenapa-napa gitu loh. Itu sih pengennya kayak ada develop something produk yang sifatnya benar-benar jujur lah gitu loh sama pasien gitu loh. Nggak kayak terlalu melebih-lebihkan harga atau kayak melebih-lebihkan efek atau khasiatnya kayak Iya, gitu. betul. Gitu, Kita udah mungkin ngobrol susah. banyak soal kulit nih, mungkin sedikit sensitif topik kita berikutnya, Iya. organ intim nih. Kan kita juga perlu menjaga kebersihan pastinya, perlu menjaga kesehatan karena kan ya gimana ya, sometimes nafsu, sometimes ini banyak banget hal-hal yang kita lakukan dan Iya. seberapa safety-nya sih dok untuk menjaga semua itu? Ya, intinya sih kalau misalnya saya sering banget dapat pasien-pasien yang berhubungan dengan organ seksual ya. Iya, Cuman kalau misalnya dari saya, teman-teman yang punya masalah seksual apapun, pada saat ke dokter, tolong jujur. Gitu, Iya. karena banyak banget yang entah karena malu atau entah karena takut bohong. Misalnya ditanya, keluhannya kayak gini. Kita udah tahu nih, ini infeksi menular seksual. Cuman kan untuk memastikan kita butuh informasi yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujur dari pasien. Banyak yang nggak mau ngaku. Kadang-kadang, oh saya nggak pernah kok dok berhubungan. Mungkin dari kolam renang. Ini nggak mungkin, udah jelas-jelas secara teori, secara textbook, secara pengalaman. Ini pasti kenanya hasil dari hubungan kontak seksual, nggak mungkin dari tempat lain, tapi mereka nggak mau jujur. Nah kalau misalnya nggak jujur, akhirnya nanti menyulitkan kita untuk memberikan diagnosis yang tepat dan menyulitkan kita untuk memberikan terapi yang tepat. Jadi saran saya jujur dan begini, untuk semua teman-teman ya, semua teman-teman yang misalnya sedang atau misalnya pernah mengalami infeksi menular seksual, mungkin belum aware, saran saya tolong lakukan screening HIV. oke. HIV. Ini kadang-kadang yang miss gitu loh. Bukan nakut-nakutin, bukan Iya, gimana. iya. Kalau saya sih prinsipnya better safe than sorry ya. Betul. Jadi semua individu yang pernah terkena infeksi menular seksual itu risknya untuk terkena HIV itu 20 kali lipat lebih tinggi. Jadi minimal kalau misalnya kita sakit, kita nggak nyakitin orang lain. Betul. Kayak gitu. Dan maksudnya nggak usah takut, oh HIV vonis mati nih nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah dapat pasien HIV wanita, dia tertular dari suaminya udah meninggal karena HIV, dia akhirnya menikah lagi dengan suami baru sampai punya anak lagi, suami barunya dan anak-anaknya alhamdulillah negatif. Itu bisa asalkan minum obatnya teratur dan kontrol ke dokternya teratur. Jadi HIV sekarang udah bukan kayak dulu lagi, meskipun belum ada obat buat menyembuhkan, tapi obat yang antivirus yang bisa memperpanjang usia itu ada gitu loh. Cuman mungkin harus diminum seumur hidup. Jadi nggak usah takut tuh HIV saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, enggak. Karena emang banyak sekali kan jujur orang ketakutan dengan Betul. tiga kata tersebut, tiga Betul. huruf tersebut kalau didiagnosa seperti itu yang pasti ada malu, Betul. ada takut, number one takut pastinya karena kayaknya it's death sentence ya gitu kan. Betul. Makanya mungkin banyak orang yang takut untuk ke dokter, Betul. banyak takut untuk konsultasi Iya. gitu loh. Makanya saya bilang untuk masalah organ seksual ini kan kaitannya dengan masa depan ya. Betul. Jangan sekali-sekali ini dari Google deh, jangan gambling deh. Saya bilang mau kayak semalu apapun lebih baik diobatin secepatnya daripada ditunggu sampai misalnya udah parah banget. Dulu malah saya pernah dapat kasus ini masalah cowok juga sih. Dia ini nyuntik minyak lintah mas dari Papua. Oh my god. Itu aku pernah dengar tuh. Iya. Ingin memperbesar. Iya. Datang ke saya organ intimnya itu udah menghitam. Udah kalau di medis itu istilahnya udah nekrosis. Terus saya bilang ini bahaya banget yang harus dipahami lagi ya. Saya bukan seksolog, cuman intinya untuk memuaskan pasangan ukuran tuh bukan segalanya gitu loh. Betul. Nggak usah kayak termakan, oh gue harus misalnya gede kayak gini biar bisa, enggak gitu loh. Teknik durasi itu sangat berpengaruh gitu loh. Betul. Passion, love itu sangat berpengaruh gitu loh. Untuk itu jadi nggak usah itu bikin sampai misalnya oh nggak pede sampai akhirnya nyoba semua segala macam, apalagi yang sifatnya suntikan ya. Itu hati-hati. Karena masuk ke dalam kan. Betul, minyak-minyakan pun hati-hati yang mereka katanya untuk bisa memperbesar. Yang ada kalau misalnya nggak cocok bisa iritasi, bisa dermatitis, kontak alergi. Aduh serem ya. Jadi intinya tolong hati-hati untuk urusan kayak gitu. Kalau misalnya mau ragu-ragu segera ke dokter. Nah sama ada pertanyaan nih dok, misalnya nih oral sex gitu kan. Iya. Is safer or sama aja? Jadi gini, semua tindakan kontak seksual yang melibatkan ada pertukaran cairan tubuh itu tetap beresiko. Karena gini, pada saat oral sex pun kalau misalnya lebih aman nih, kita nggak bakal tahu nih misalnya ada luka di mulut ya, luka yang nggak kelihatan mata, sariawan kecil apa gimana. Nah ada luka sedikit pun di mulut, ada luka sedikit pun di area genital, pada saat itu terjadi pertukaran cairan itu berpotensi untuk transmisi infeksi menular seksual. Cuman mungkin pencegahan yang bisa dilakuin ya mungkin pakai mouthwash dulu ya sebelum dan misalnya sesudah ya, atau misalnya pakai kondom ya, itu untuk lebih amannya gitu loh, kayak gitu. Dan yang paling penting ya jangan berganti-ganti pasangan.
Iya sih. Itu sangat-sangat riskan sekali gitu loh. Mending cari variasi yang lain, entar role play apa gimana ya, tapi jangan ganti pasangan. Oke. Iya beneran gitu. Iya bener. Kayak gitu karena kalau udah ganti pasangan karena nularinnya tertularnya dari mana kita nggak bakal pernah tahu gitu loh. Nggak pernah tahu. Nah, dan untuk teman-teman yang sedang terkena infeksi menular seksual, itu jangan hanya ngobatin diri sendiri. Pasangannya pun harus diobatin. Karena di bidang kedokteran kita ada namanya pingpong phenomenon. Maksudnya Mas misalnya terkena nih amit-amit ya. Iya. Mas diobatin sembuh. Tapi balik lagi sama pasangannya. Pasangannya nggak diobatin itu bisa nularin lagi. Oh iya benar, karena selalu kontak bet- bersama kan. Betul. Jadi siapapun pasangannya itu sebaiknya harus diperiksakan juga. Ada atau tidak ada keluhan. Nanti biar dokter yang mutusin. Kayak gitu. Ini yang sering miss. Oh yang penting gue udah sembuh, aman nih. Padahal pasangannya belum diobatin. Kayak Serem ya, gitu. serem. Thank you banget hari ini, seru banget kita berbicara. Yang penting satu ya, kita tetap harus jaga semuanya dengan produk-produk yang cocok dengan diri kita Betul. masing-masing gitu. Tapi satu tips yang tadi aku dapat sangat happy banget bahwa kita tetap harus menggunakan krim. Kalau untuk cowok mungkin simple, Iya. hanya satu sunscreen, satu krim malam sama obat Sama sabun muka. Betul. Sesimpel itu loh, Yes. sesimpel itu, gampang banget dan I will do it. Yes. Start today. Walaupun selama ini ada dan tidak ada. Thank you so much buat hari Sama-sama. ini dok. Mungkin yang mau juga berkontak dengan dokter, IG-nya Boleh kalau misalnya teman-teman ada yang pengen ditanyakan ya atau misalnya bingung, boleh misal DM ke Instagram saya @haikal.dv ya. Jadi Hotel Alpha Yankee nanti aku juga akan mention di Instagram Kilo aku dan Alpha 5 titik Delta Volt. oke, ya. Thank you so much for Yes, today, for your anytime. time di tengah kesibukannya. I will see you soon. Yes. Hari ini Hello Story bersama Dr. Haikal. Thank you so much. Sama-sama, Mas. Thank you.